masih cukup tinggi. Di SD saja ada 21 juta jiwa orang tidak mampu meneruskan ke SMP. SMP pun juga seperti itu. Proses angka putus sekolah ini merupakan cerminan betapa partisipasi belajar di negara kita masih tergolong sangat rendah sekali. Orang nggak bisa sekolah lebih karena memang nggak mampu biaya. Kalau kita lihat, sekolah itu sekarang bukan hanya mahal di pendidikan tinggi, tapi di pendidikan paling dasar sekalipun sekolah mahal sekali. Sama anak-anak saja sekarang itu sudah mencapai bahkan angka biaya masuknya mirip dengan kuliah. Kalau kita lihat beberapa teman anak-anak yang ada di Jogja misalnya, teman anak-anak yang punya kelas internasional itu kuliahnya lebih mahal kuliah ketimbang TK. Ponakan saya kemarin di salah satu TK cabang di TK di Jogja itu masuknya sudah 800.000, itu mirip dengan kuliah biaya, bahkan semestinya dia langsung kuliah biaya aja. Itu karena apa? Karena di bukan biaya pendidikan sangat tinggi. Di TK itu bukan hanya biaya masuk. Sekarang di SD itu ada biaya namanya biaya daftar ulang. Kelas 1 naik kelas 2 daftar ulang. Kelas 2 naik kelas 3 daftar ulang. Alangkah tragisnya anak SD 6 tahun dia daftar ulang 6 kali semuanya. Dan kita tahu anak SD itu anak paling sampai berapa kelas 1 dia sudah naikkan kelas 2 atau pindah sekolah itu. Sangat minim sekali anak SD bisa berpindah-pindah seperti itu. Kelas 1 kelas 2 dia naik. Itu baru uang pangkal. Belum uang seragam. Uang seragam aneh luar biasa. Seminggu seragam sekolah kita bisa ganti 3-4 kali. Itu belum seragam olahraga, belum pas kaki, belum sepatu, belum handphone anak-anak juga yang ini. Itu belum dihitung yang lain-lain itu. Jadi dengan partisipasi seperti ini, dengan rendahnya partisipasi itu, kita punya persoalan tentang banyak anak tidak mampu sekolah dan banyak anak yang lulus sekolah tidak mampu melanjutkan. Dari SD ke SMP ada 9% orang tidak bisa melanjutkan. Ya karena biaya. Dari SMP ke SMA lebih tinggi lagi 24%. Dari SMA ke perguruan tinggi lebih jauh lagi 15%. Apalagi dari SMK ke kampus sudah jarang kira-kira. Apalagi kalau dari SMK langsung kirim ke TKW, jauh lebih jarang lagi kira-kira. Ada banyak madrasah aliyah yang bekerja sama dengan PJDKI tadi. Gara-gara kita bahasa Arab, dikirim langsung ke Arab Saudi itu menjadi guru yang akan dibunuh oleh rajanya sana kira-kira. Ini merupakan problem ini adalah problem di mana putus sekolah di Indonesia adalah persoalan luar biasa. Ini belum dari perguruan tinggi untuk pekerjaan sudah tidak mungkin. Jadi dari muka Anda mahasiswa itu kelihatan muka Anda itu tidak pasti masa depannya. Ini belum turun dari jurusan ke pekerjaan termasuk pasti. Saya itu kan paling suka kalau mahasiswa turun satu. Waktu ospek itu wajah yang paling menyenangkan bukan? Wajah yang paling bisa dibohongi bukan? Jadi kalau ospek itu kan kalau dikatakan, wow, selamat Anda telah masuk kampus yang baik, kampus dibuat. Wah, ospek. Nanti waktu itu sudah ceramah jalan lagi. Awas pengambilan tabungan banyak sekali. Ini cuma nipu aja kampus itu. Anda ketemu dengan rektor itu berapa kali? Cuma 2 kali. Waktu ospek dan waktu sudah. Sepanjang pertemuan sudah pernah ada ketemu rektor. Kecuali kalau kalian aktivis dan suka demonstrasi di muka rektor itu. Rektor, kalau enggak akan ketemu kalian. Inilah yang terjadi fenomena angka putus sekolah yang terlalu tinggi sekali. Anak putus sekolah, SD ke SMP jelas lebih tinggi. Kondisi ini diperparah oleh mengapa keadaan ini terjadi. Pertama, penambahan gedung SMP hingga SMA tidak bergerak cepat. Jumlah lulusan SMP itu kadang-kadang tidak sesuai dengan daya tampung SMA. Apalagi misalnya di Jogja. Dan saya akan banyak tempat yang lain. Dari SMP ke SMA, sistemnya online. Kalau Anda tidak pintar banget, sudah Anda bisa terpinggir. Keponakan saya kemarin, jadinya 8,5. Sistem online membuat orang tua mengamati kondisi tiap harinya. Kalau dia masuk daftar pertama, rata-rata masih 7, dia masih diberikan akar. Nanti hari terakhir, bisa-bisa yang daftar nilainya akannya rata-rata semua. Dia 8, terpisah cepat. Dan orang tua tidak termasuk luar biasa. Pendaftaran itu sekarang sudah bikin dari saja semuanya kira-kira. SD ke SMP, SMP ke SMA. Karena apa? Di Jogja itu, SMP menentukan di mana kamu kuliah. Masuk SMA 3, pastilah di UGM kira-kira. Di Bandung, masuk SMA 3, SMA 5, pastilah di ITB kira-kira. Adalah SMA yang turun di desa tenaga terpencil bisa masuk UGM. Lebih karena lucu menurut saya. Tapi kalau ada yang masuk UGM, masuk ITB, masuk UI, tentukan SMA aja kira-kira. Itu akan menentukan. SMA tentukan oleh apa? SMP-nya. SMP juga SD-nya. SD juga PTK-nya.
cuma baru pada 5 terus itu SMP-nya nggak mutu sekali ya. Itu dari TK-nya aja lagunya kelihatan mutu nggak nyala. Kalau kita cuma ngasih baru pada 5 naik 5 tiap minggu, itu TK yang nggak mutu sekali terus ya. TK-nya itu problem infrastruktur. Yang kedua, RSBI yang menelan biaya besar dan berakibat kaderisasi. Di Dokos mengatakan 600 juta pembangunan. Semua itu RSBI, semua itu rintisan sekolah berbasis internasional. Belum ada SBI-nya itu ada sekolah berbasis internasional. Sejak dulu rintisan aja kita ini. Tidak pernah punya sekolah beneran ya. RSBI itu adalah praktek kapitalisasi. Kalau ada mungkin pernah punya teman, ada mungkin bagian dari RSBI, kita saksikan luar biasa. Ketika sekolah itu mencantumkan diri sebagai RSBI, maka apa wajibnya? Beli laptop, coba saya. Semua anak beli laptop pada ini. Di SMP pedesaan kan. Ketika dia menyiapkan RSBI. Lalu yang paling dramatis apa? Jam belajar mulai berpanjang. Ini ada penelitian polisi. Banyak kecelakaan terjadi di anak SMA. Tapi karena apa? Karena sekolah yang panjang. Jam sekolah biasanya pulang jam 12, pulang jam 4. Saking stresnya anak SMA itu, pelampiasannya apa? Naik motor kencang-kencang. Masuklah mereka di jalan kota mereka. Orang bisa stres ya. Kalau kalian belajar bisa stres, itu makin dari mulia. Angka bunuh diri anak luar biasa. Jadi ada bujulan semuanya. Ada anak SMA, sekolah RSBI, bulan puasa kayak gini. Diputus cinta sama kekasihnya. Stres dia, bunuh diri. Bunuh diri paling menyenangkan adalah makan di bulan suci Ramadan pas di depan makan FPI ketika jam makan di depan makan FPI ketika belum masuknya buka puasa itu masalah dibunuh kira-kira itu cara bunuh diri yang paling dramatis. Ini kebijakan perluasan RSBI itu akan buat banyak kritikan atas RSBI yang nggak mutu lah, yang hanya mempertahankan biaya yang tinggi lah. Ada buahnya kepada RSBI. Kita sampai nggak pernah tahu apa hasil RSBI. Yang ketiga, rekrutmen. Semua anak terus pakai SMK semua. SMK diperbanyak. Padahal penelitian menunjukkan anak itu bisa melakukan pekerjaan, tapi pada tingkat gaji dia akan stagnan. Karena kemampuannya sedikit. Ketika dia bisa cepat melakukan pekerjaan. Tapi kemampuan kapasitas karir yang melompat dan gajinya itu akan lepas. Ini kebijakan ini memicu jauh lebih ketimpangan. Yang SMA harus kuliah, yang SMK harus kerja. Proses ini menjadikan proses diskriminasi makin luar biasa. Belum orientasi kompetisi yang mempercepat pelebaran kebijakan. Apalagi sistem di mana sekolah sekarang berlomba untuk mengantarkan anaknya menjadi pemenang olimpiade. Buahnya anak bukan dilombakan. Seakan-akan semua anak didik itu bukan lahir dalam bentuk komunal, tapi dalam bentuk individu. Semua dilombakan. Dari lomba yang masuk akal, olimpiade, sampai lomba yang tidak masuk akal, ini bintang. Mukanya jadi sama sore, segala macam. Belum lomba. Orientasi kompetisi ini sering terjadi. Yang paling dramatis adalah ujian akhir nasional. Coba, kalian kan juga uang. Kita tahu lah uang itu untuk yang menabung. Kalau kalian dulu juga masih bangga, kalian jaga juga akan butuh apa ya? Menjelang kuat, anak SMA itu baiknya minta ampun. Orang SMA menjelang kuat, minta maaf, orang tua, bapak, ibu, kakek, sudah diampun, semua dia kerjakan. Semua kalian. Semua puasa ia lakukan. Fakta paling gak puasa sudah. Semua tindakan nggak masuk akal dia kerjakan. Agar lulus ya, coba ya. Habis lulus. Ribut lah. Anda lupa gimana. Sampai juga dibutuhkan dilakukan aja. Nah itu kita nggak butuh banget lah ya. Dan itulah orientasi kompetisi. Dan itu akibatnya apa? Tentu akibat seperti itu punya dampak mental bagi anak. Tingkat kesurupan anak Indonesia tinggi sekali. Setelah pengumuman ujian, itu mesti ada yang kesurupan. Coba lah bayangkan sendiri. Sedang kurikulumnya nggak penuh, setan sama maksudnya. Dan pendidikan seperti ini akan nggak mungkin akan menghasilkan sebuah kapasitas yang baik. Apa yang terjadi? Pertama, ideologi apa yang baik disebutkan ini? Mas Tony mungkin sudah banyak sekali bicarakan. Modal itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Undang-undang pendidikan tinggi sekarang, kalau ada baca. Jelas-jelas undang-undang pendidikan tinggi itu menentukan dalam kelompok pasalnya
mahasiswa bisa pinjam uang ke bank untuk biaya kuliahnya. Nggak mungkin pinjam uang ke bank kalau kuliah sudah mahal. Ya kalau kuliah dari sampai kita pinjam uang ke bank, itu pasti. Kampus diberikan otonomi, sehingga semua kampus boleh berbisnis luar biasa. Mungkin kalau ada teman dari Malang misalnya, Unas membaca Malang kan kita sekali bisnisnya. Punya hotel, untuk pertunjukan, lama-lama punya rental, lama-lama punya laundry, dan lama-lama. Nah ini kampus bisnisnya banyak sekali. UI kalau saya punya mobil sekarang. Kampus punya mobil. Lama-lama paling bisa dari keluar. Kenapa? Karena mereka bisnis. Orientasinya menghasilkan uang. Dan kalau orientasinya menghasilkan uang, maka semua bisnis dia lakukan. Semua bisnis dia lakukan. Dan tidak akan mungkin kampus itu mendapatkan laba. Siapa? Karena rektornya bukan pengusaha. Ini profesor-profesor yang wajahnya aja kira ngeri sekali mulutnya gitu. Bagaimana dia bisa modal untung? Tapi ini kampus menjadi sektor yang mengalir laba. Itu sebabnya gedung-gedung kampus digunakan untuk apapun, kecuali untuk diskusi mahasiswa. Gedung di UGM itu bisa untuk pernikahan, bisa untuk sholat jamaah, bisa. Bahkan kemarin pameran musik kan itu pamerkan. Karena dia punya duit. Kalau saya punya duit pameran juga ya mereka. Nah ini itu digunakan untuk besar-besar seperti itu. Ada sendiri berapa kali pakai gedung kampus. Sudah gitu ruangan kuliah dipercayai dengan luar biasa. Ya contohnya. Gedung perpustakaannya itu yang tempat diskusi. Sampai kursinya itu bisa disebut diri pada bila. Karena lipat langsung. Kalau kita pasangnya nggak ada lipat disebut. Ini semua diperindah. Fasilitas bercanggih. Semua gedung-gedung kampus bercanggih. Akibatnya apa? Mahasiswa harus menyesuaikan dengan gedungnya. Maka kontrol atas kehidupan kampus bukan pada isi otaknya, tapi di sananya. Ada dosen teman saya, isinya kontrol mahasiswa yang berpakaian seragam. Dia punya pakwak yang baik sekali. Ini dosennya agak ngawur sekali saja. Isinya cuma buat gunting, cuma pakwak. Kalau ada mahasiswa pakai seragam dipanggil saja. Tutup orang bang, kita kasih tau, masya Allah jadi dosen. Ini pikirannya lebih pornografis ketimbang kita lain. Ini kan apa yang terjadi? Modal yang kemudian membentuk, mengatakan sesuatu yang tidak penting itu menjadi prioritas. Yang kedua, teknologisasi yang membuat semua elemen pendidikan itu harus menggunakan semua perangkat teknologi yang luar biasa. Pendaftaran online. Apa yang terjadi? Pendaftaran online itu membuat kita nggak kenal siswa masing-masing. SD, SMP, sekarang pendaftaran online. Yang paling dramatis adalah setiap kampus buka bisnis midi selalu kurang. Kemarin saya kalau UNS, rektoran juga tidak sampai. Pak Eko, UNS itu sudah mengalokasikan dana untuk orang miskin banyak. Tapi selalu saja jumlahnya tidak sesuai target. Itu sama dengan SMA 3. SMA 3 itu mengalokasikan 10% 3 tahun untuk orang miskin. Jadi kalau siswanya 45, 10 atau 11 orang miskin. 30-an orang kaya semuanya. Selalu tidak cukup, hanya masuk cuma 5, 6, segala macam. Saya bilang, kalau cuma targetnya 10%, orang miskin masuk ke dalam hal itu lebih stres. 45 siswa, 5 orang miskin, 40 orang kaya semuanya. Alangkah stresnya ini. Pertama dari sisi penampilan, pasti untuk dia lain tidak dengan mereka. Yang kedua dari sisi gaji pun yang punya. Jelas lah lain. Ya ketika dari sisi pembicaraan, terlalu tertinggal ya. SMA Power itu kan kalau piknik demokratis. Sekarang kita piknik dengan cara multikultural. Silakan. Pilih 3 teman. Mekah, Cina, atau Bali. Ini sekarang tuh anak SMA itu sekarang pikniknya umroh kan? Nah kalau semua kalian masih piknik ke Gundoloka ya. Kalau saya itu benar kasusnya di atas. Ini umroh ya, umroh kalau nggak ke Cina, semua kalau negeri nggak secara bisnis. Akhirnya anak-anak SMA kalau mengikuti Gundoloka itu dipilih mana? Yang paling jauh, paling jauh Cina atau Singapura. Kalau gurunya udah begini. Baik anak-anak, bagi yang punya uang dan orang tuanya ikhlas, silakan ikut piknik, tapi kami tidak maksa. Bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa, tidak ikut. Guru sangat toleran. Iyalah, kalau yang kamu tidak ikut. Yang mampu ikut masuk Singapura, pulang dari piknik. Iya, pulang dari Singapura akan susah. Singapura enak ya, bagus sekali ya. Ya nggak ikut.
Ya diajak orang lain ke orang putih, orang putih enak ya makanya. Apa yang terjadi? Kultur sosial akan mengalami, orang akan mau akan tidur dengan ketika orang akan drop melihat seperti itu. Anda kalau masuk fakultas kedokteran, fakultas ekonomi misalnya, atau fakultas kedokteran UI misalnya, atau fakultas kedokteran favorit, sudah kelihatan parade mobilnya sudah luar biasa. Masuk di kelas penampilan pas-pasan, apalagi soleh dan miskin itu menurut saya menyakitkan ya. Ya itu maksudnya apa? Itu semuanya membuat kesenjangan yang makin melebar. Dampak ketiga apa? Kultur pragmatis dan konsumtif. Semua kampus sekarang didekatkan dengan mall. IAIN dekat sama Ambil Masa, Unisdo dekat sama mall, ITS dekat sama mall, ITB dekat sama mall. Hampir semua kampus sekarang dekat dengan pusat perbelanjaan. Kalau ada pusat perbelanjaan dekat di kampus dekat di pusat perbelanjaan. Apa yang terjadi? Saling pengaruhi. Paling tidak bangunan kampus di pusat perbelanjaan. Anda datang ke IAIN sekali dulu, sudah kelihatan kan dengan mall. Tempatnya sudah kelihatan. Lalu tambah nama-nama yang merambah mobil dengan mobil sudah eksis juga kira-kira. Cuma tinggal foto kan aja ya dari situ. Konsumtif ya. Hampir semuanya konsumen itu tidak akan di kampus. Saya kemarin di seminar dia. Seminar itu bagus sekali. Prospek negara Islam. Kalau beli seminar dapat. Siapakah sport yang sport seminar itu? 3. Natasha, 2. Menantikan sport itu. Jadi bonusnya ikut seminar itu apa? Kosmetik semuanya. 3 penanya pertama, kosmetik dengan Natasha. Maka mau sekali ini prospek negara Islam. Kamu bicara apa? Maksudnya bicara aku Natasha baru sekali ya. Itu kan gak masuk akal. Itu akibatnya apa? Kampus menjadi sangat pragmatis. Konsumenisme luar biasa terjadi. Coba, sudah berapa kali kalian kajian itu? Sejarah handphone kalian itu, mirip dengan sejarah konsumenisme. Isi tas kalian apa? Sudah berapa kali kalian dari laptop? Sudah berapa kali kalian dari pusat? Di kampus UI dulu ada kelompok teman-teman putri yang bisa total semua harga cowok. Dari mulai celana, sepatu, apa semua harga. Jadi kalau dia lihat dan mengatakan, 25.000. Sampai ada orang yang bisa total semua harga kita. Itu menyakitkan sekali bagi kita. Dan sekali kita begitu mestinya. Untuk pragmatis, konsumenisme terjadi dengan demikian rupa. Yang keempat, industrialisasi. Semua perguruan tinggi sekarang konteksnya sudah bukan mahasiswa yang kelola, even organizer yang kelola sekarang. Menyambut mahasiswa, mirip dengan menyambut anak TK semuanya. Suka bermain, senang bermain, seperti itu kira-kira. Kalau itu keren ESU, semua turnamen semuanya. Makanya suaranya mengerikan sekali. Ada tuli lah, akan disayang sekali. Itu industrialisasi. Penerimaan masuk berulang-ulang industrialisasi luar biasa. Dan itu menyebabkan proses massalisasi ini kemudian membentuk sistem pendidikan yang sangat kejam. Di UMS sekarang ada peraturan saya waktu kesana kemarin. Anak ikut gerakan mahasiswa itu dibatasi sampai semester 6. Saya sudah berusaha itu. Semester 6. Baru boleh ikut belum? Semester 3. Ya, saya ikut masih semester aja. 3, 4, 5, 6. Sudah kerja cuma rapat dan kuliah. Kalau bisa mahasiswa, semua waktu rektor udah nggak tahu. Anak-anak kalau bisa dengan ikut selesai kuliah ya. Lebih baik 3 tahun, lebih bagus tapi 3,5 tahun. Kalau bisa 2,5 tahun, kalau bisa 1 kali 24 jam. Itu kemudian apa? Itu mempercepat masa kuliah setelah dipersingkat, masa kuliah dipersingkat dengan demikian tetap. Anda nggak bisa ikut ini tahun selesai, karena kuliah sudah mulai lagi, ujian sudah mulai lagi, tetap aja mulai. Seakan-akan kita nggak boleh meninggalkan bangku itu. Lama-lama, muka kalian dengan bangku itu pasti mirip. Boleh nyambil, dan mukanya mirip lama-lama. Dengan bangku dan kuliahnya kira-kira. Dan itu membuat industrialisasi manajemen pendidikan. Pendidikan makin diperketat. Sehingga aktivitas demonstrasi, aktivitas diskusi, itu tidak ada. Udah, demo belum? Demo, BO itu mas. Baru pakai meja pun, nangkep BO. Demo itu gak boleh kan? Kalau saya mikir baik, kalau saya nggak tahu, demo
mau bongkar juga boleh di posisi itu. Ini mau wajib kan? Anda kalau stres putus asa, diputus kekasih nggak punya duit, pelampiasan terkait gitu. Mati siapapun yang itu pelampiasan yang positif menurut saya. Jadi mau itu menjadi bagian mengatakan tidak. Yang itu sekarang aku tidak diperkenankan. Yang di Makassar sekarang gedungnya dipindah dari pusat kota sekarang ke jauh. Apa yang diganti pertama kali? Satpam diganti pertama kali. Dulu satpam baik, sekarang satpam pakai golf terus. Setiap pagi kasih golf aja kerja ya. Kan kita masuk kampus nomor 11 kan. Kalau seperti itu kondisinya, ini apa yang terjadi lagi? Elitisasi pendidikan, pendidikan tinggi menjadi sangat elit. Pendidikan tinggi kemudian sibuk kampanye WhatsApp University. Coba lihat, baliho semua di kampus itu sama semua berbagai. Pertama, yang normal nih, gambar mahasiswi baca buku tersenyum. Itu akan membaca dari kampus kita. Baca kampus tersenyum. Ada yang sekolah kalah, susah, bawa sulit, tersenyum. Semua dari kampus itu ikan yang bohong. Ada iman jaga masalah lagi. Muka rekor yang tangan di situ. Ada orang yang rekor, saya dipakai sudah. Masa mukanya sendiri tangan di situ. Kayak nggak tahu tentang apa di lain di Indonesia. Ini elitisasi pendidikan. Pendidikan kemudian berpromosi dengan cara ikan-ikan yang masalah. Ini juara ini, juara itu, juara ini, juara itu. Ada ikan yang lebih nggak mungkin lagi. 100 pendaftar pertama dapat laptop. Ya ini sudah berbeda termasuk. Sampai dia butuh seperti itu, kan? Ini menjadi apa? Kompetisi setiap kampus makin tinggi dan makin tidak masuk akal iklannya. Dan itu menunjukkan betapa elitisasi pendidikan ini terjadi. Belum kemudian terjadi fakultas. Hanya waktu seperti ini kita ketemu dengan anak UI ketemu dengan UMJ ketemu IAIN ketemu dengan Bengkulu. Hanya seperti ini. Memang kalau kamu kalian ketemu, nggak akan ketemu dengan kampus itu. Ya, UMJ sama Demak, tetanggaan aja. Pernahkah mereka punya ahli yang sama? Nggak pernah. UMJ dan UGM juga nggak pernah ketemu. Semua kampus didirikan masing-masing. Kalau bisa hidup dengan kampusnya masing-masing. Sudah susah kita ketemu dengan mereka. Fakultas juga susah, fakultas juga susah. Elitisasi kemudian terjadi. Dan kalau sudah elitisasi terjadi, pendidikan kemudian mengasingkan kita semuanya jadi realitas. Itu sebabnya UGM sudah nggak masuk akal lagi. Urat dibayarin, bayarnya nggak masuk akal. Sudah masuk bayar sudah paling mahal, masuk perkaranya bayar pula tidak. Sama-sama nengok kamu sudah dibayar. Jadi kamu sangat sekali mengenai semuanya. Oke, itu juga elitisasi pendidikan semua dibayar. Masuk kampus semua, Unisgo bayar, UPR bayar, semua kampus sekarang pakai semua, cak semua. Mau masuk. Apa katanya? Pak Eko, kalau nanti kampus itu dibuka lebar, bis kota bisa masuk, motor bisa masuk, akan kecelakaan tinggi Pak Eko. Dulu akan kecelakaan tinggi. Orang naik motor kencang itu bukan karena orangnya, karena iklan motor itu lah beda. Maka ada iklan motornya ditutup ya. Semua iklan motor itu merubah semuanya. Karena orang naik motor, semua kencang, nggak ada pelan sama sekali. Dan itu buat elitisasi. Elitisasi terjadi dengan cara apa yang menjadi artinya? Klasifikasi dalam masuk berdasarkan kemampuan ini. Ini ada belakangan ini. 2-3 tahun kalau ngospek mahasiswa itu selalu ada mama opaknya. Baru kali saya ngospek ada ibunya. Satu saat saya ngospek di UGM di Papua Suku. Ada 3 anak menteri. Ospek, bawa ajudan, Masya Allah. Jadi ajudan berdiri samping mereka semuanya. Ospek bawa ajudan, kuliah bawa pasukan. Waktu saya keluar, ada orang saya ini, Pak Eko, di Jogja pernah tidak ya? Ibu itu gimana? Kenapa Bu? Aduh kasihan anak saya ini, kalau pantas gimana ya? Ada anak saya ngospek di kampus itu. Anak mahasiswa panggil mamanya. Dek, kalau kamu capek, bentar puasa ya? Masya Allah. Ini kan orang kanak-kanak aja. Kalau susu juga tahu ya. Kalau susu obat panas berapa? Ini anak-anak ini lucu-lucu semua. Sudah gede-gede tuh kayak
kayak bayi semua. Dan ini kecenderungan itu banyak, anak manja itu banyak sekali. Karena apa? Masukkan kesehatan biaya pendidikan. Karena orang kaya masuk dan mereka sangat khawatir sekali. 2 tahun ini, panitia ospek itu ribut bukan karena radikalisme masukannya, tapi karena ribut sama orang tua masing-masing. Kalau pada ospek cuma orang tuanya. Ini anak saya gimana? Biasanya udah pulang, kok belum pulang nih? Coba, anak ini, lo kenapa? Soalnya dia suruh siang. Itu maksudnya kayak nggak selesai. Kemudian dia, pasar bos yang dulu, semuanya. Saya kondekan ya, kondekan ada. Ospeknya dipercepat, jam 3 kalau sudah selesai. Jangan sore-sore, kasih anaknya. Ini kasih kita mendapatkan gelombang anak manja. Anak manja itu luar biasa banyak sekali. Misalnya anak manja membuat mereka tidak malas, tidak tergerakan dan sudah pragmatis itu biasanya. Yang kedua, beban pelajaran makin berat. Cobalah kuliah ini. Semester 1 sudah kayak anak muda, 2 sudah kayak tua, semester 4 5 tua kali. Ini sudah punya minta ampun. Antara usia dengan digoda lebih baik digoda. Apa yang punya minta ampun aja. Orang orang mati ya. Ini sudah ampun rumah kalian semua kali. Beban kuliah bulannya sekali. Pelajaran tidak masuk akal, sebenarnya juga tidak masuk akal. Ini beban pelajaran berapa kali? SD, dia anak SD. Anak saya itu kelas 5 SD, tanpa SD. Kelas 4 SD, pertanyaannya apa? Siapa yang memperhentikan camat PPKN itu? Anak saya kelas 4 SD, ketemu camat aja belum pernah. Dan nggak punya niat pendidikan dia juga. Kalau anak nggak punya usaha pendidikan camat, saya kayak gitu. Kan pertanyaan itu keren sekali. Apakah tugas Mahkamah Konstitusi kasihnya itu? Mahkamah Konstitusi nggak tahu ya. Tugasnya apa lagi? Ada pula apa tugas DPR? Nggak usah dijawab. Wong DPR ada lupa tugasnya. Pertanyaan DPR nggak putus mas. Presiden DPR sudah lupa nanti. Mereka sudah lupa tugasnya. Maka kita jadi suruh ingat-ingat. Program pelajaran makin banyak dan nggak masuk akal. Semua sudah berikan. Yang ketiga, tingginya intoleransi. Semakin dari semakin eksklusif sudah semuanya. Bukan saja pada perbedaan, tapi juga kelas sosial. Ekstra kurikuler lebih pakai kata-kata tertentu. Yang miskin, nekat. Wah itu pasti itu pelajaran masuk. AFC, pensi, yang anak kaya menang ya itu tak musik. Jadi organisasi mahasiswa itu jarang takutnya kan di sini ada dia emosi lah dulu segala kayaknya organisasi itu kayak gitu ya. Jadi beban alternatif tinggi sekali, apalagi sekolah yang eksklusif dan intoleransi itu membuat angka tawuran tinggi sekali. SMA tawuran, kuliah tawuran, semua itu ada di proses itu. Dan kondisi ini makin tinggi ketika hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia bisnis luar biasa. Saya itu belakangan kalau ngospek, temannya pembicara itu sudah bukan dosen lagi, mesti pengusaha. Kemarin saya ngospek di Fakultas Peternakan. Anak-anak itu masih peternakan, dan bagus sekali ya. Saya ngasih ceramah, sebelah saya, lulusan Fakultas Peternakan yang sukses dagang es krim. Coba, Masya Allah. Dia tidak tentang pembuatan es krim. Nah ini mana ngospek peternakan untuk jual es krim juga. Saya kan sudah masalah kali. Nah, bagus es krim ini ya. Anak-anak susah itu, mau kuliah harus jual es krim. Dan kondisi ini diproduksi dengan mana pelajar usaha, yang dosennya pasti pengusaha. Tetangga saya, masalah mobil, suruh isi kuliah belajar usaha. Tapi tidak terkutilnya di usaha dia punya. Masa dia mau bilang keterangan? Saudara, insya Allah 2007 saja. Bulan ya. Kalau kita nggak bisa ngapain diberi kemarin. Dan kondisi ini kemudian lembaga bisnis dan dunia pendidikan makin hidup. Dikasih kredit, dikasih pinjaman, sekarang mengakses duit itu gampang sekali. Kalau Anda punya konsep bisnis, seakan-akan tugas mahasiswa itu bukan mencerahkan, tapi membuat 80% bisnis itu jadi penting. Dan implikasi inilah yang terakhir. Bagaimana dengan keluarga kota seperti ini? Menurut saya pertama, lembaga pendidikan harus berupa orientasi. Kalian semua itu bagian dari itu. Kampus mestinya dibuka, kampusnya dibuka. Sudah waktunya pagar dari kampus itu segera dilumpuhkan. Temboknya makin tinggi, pagarnya makin tinggi, kayak akan mau dikalkan aja.
Coba kampus, temboknya tinggi, satpamnya lebih galak ketimbang polisi kan? Mau cari mana? Larangannya tuh luar biasa. Saya kemarin kalkulasi ekonomi, keliru parkir ya. Dari saya parkir naik motor masuk ke dalam, padahal parkirnya di depan. Keliru. Satpamnya marahnya, kan saya punya dosa banyak. Keliru mas, sama. Masya Allah, satpam masih sudah siap kan? Kemarahan sama tidak ada, kemarahannya ngomong kali dari saja kita. Dan ini kemudian apa? Kampus di kampus yang tinggi, pada tinggi, kalian tidak bisa berhubungan dengan masyarakat. Isinya larangan dulu suatu kampus itu. Dilarang pengamen muluk masuk. Nggak ada kampus yang mengatakan selamat datang pengamen. Kampusnya sudah dulu itu aja. Selamat datang mahasiswa ospek. Selamat jalan orang itu jalan kamu enggak. Ya iyalah, masa ospek selamat jalan. Ya ada. Kampus isinya pandu, baliho, isinya cuma 3. Kalau cuma selamat datang, pemberitahuan tentang dia tetap pulang, terserah itu aja. Ada revolusi Mesir berhasil, sukses gerakan Mesir, Suriah digantungkan, Suriah, ada. SBY ketakutan, wah mari kita tutup dia sekali. Nah, sekali kamu jangan menerangkan heroisme, isinya cobalah ada masuk kampus. Paling itu saja ucapannya sama semua. Kebersihan para kesehatan dan ya dulu itu iman kesehatan bagian dari iman itu juga sama. Ya ada Nabi yang menjelaskan tentang sesuatu yang dramatis. Hampir semua yang sama. Di farmasi itu lagi cuci tangan sebelum makan. Dari cara makan kampus dan dia menjelaskan sebelum makan di kampus satu lagi ada menjelaskan tentang jangan menyontek ya. Masya Allah. Nyontek itu beda itu kan. Suruh jangan lagi juga dia jangan. Dan ini terjadi. Mestinya pendidikan begitu diakses oleh semua. Mari kita buka kampus itu agar terbuka. Dulu di Makassar, saya senang sekali. Kampus yang dibuka, tukang cukur di situ, juga rokok di situ, semua itu. Sampai kita bisa menjaga malam masuk sama kampus. Tapi itu pertemuan jenuh ya, menurut saya. Kampus bisa ketemu, biar penampilan alat akademik bisa masuk, semua bisa masuk. Kan ada. Dengan cara seperti itu, kampus juga aman. Coba lihat. Di Jogja sekarang, pencurian di kampus itu tinggi sekali. UNJ, dicuri uang banyak sekali. UGM, sudah pernah pencurian. Semakin ketat kampus, semakin kayak dicuri. Karena apa? Mereka berpikir pasti kalau ditutup itu ada uang yang disimpan. Curilah mereka kemarin. Itu aspeknya. Lembaga mahasiswa mirip dengan kantor utama kami. Buka jam tutup jam 12. Kalau begitu di jalan, Anda kalau punya bangun itu begitu. Semua itu keluar semua. Tempat kampus sepi sekali kalau malam. Itu isinya hantu, tidak bisa ngekot. Ini yang kedua, prioritas pada pengembangan kelompok miskin. Pendidikan itu mestinya menjangkau mereka yang tidak mampu. Bukan hanya besok tidak miskin. Umumkan, promosikan kalau semua itu tidak mampu. Proporsinya harus naik, harus memperbanyak. Dan untuk orang miskin itu mestinya di Iran itu yang dibijakan. Kalau siswa itu miskin, siswa itu lebih panjang jam sekolahnya ketimbang mereka yang tidak mampu, mereka semuanya kaya. Les tambahan itu penting untuk orang miskin. Maka di Iran, di banyak negara Skandinavia, untuk orang nggak mampu itu jam pelajaran tambah. Karena mereka harus ditambah jam-jam ekstra untuk les. Mereka yang butuh les. Ya kita enggak, semua sama. Sekolah orang kaya, full. Bapaknya berangkat kerja, anak sudah berangkat sekolah, bapaknya pulang, anaknya belum pulang. Anak lebih tua sama bapaknya datang. Karena soalnya uangnya di sekolah. Jadi prioritas itu menjadi penting. Alokasi waktu, pengembangan rasa percaya diri, Anda sekolah itu perlu masih keberanian. Coba kalian lihat. Waktu kalian bisa mengangkat-angkat, cita-cita kalian menakjubkan. Kamu sama Spiderman, mau jadi apa? Spiderman. Kamu sama Harry Potter, mau jadi Harry Potter. Kamu sama Batman, mau jadi Batman. Cita-cita waktu mereka itu dan sekali. Coba lihat dulu kalian waktu kemana-mana. Bawa senjata, bawa alat masak. Wah, itu diri kalian yang hebat. Diri kalian dahsyat. Masuk SD, mulai masuk akal. Mau jadi apa? Dokter, polisi. Karena kalian pernah dengan profesi. Waktu SMP, tempat dengan PKS. Dokter yang baik, polisi yang baik. Wajib sama, PPK-nya baik sekali. Maksudnya apa? Berguna, tapi bisa dibangsa. Waktu kuliah, maksudnya maksudnya apa?
terserah bukanya apa. Pokoknya apa, masalah itu. Lama-lama, saya tidak punya minggu. Ini lenyap, harus lenyap. Seperang waktu itu akannya. Dan itu apa? Karena pelajaran mereka mulai dari imajinasi. Karena pelajaran mereka dalam mati sebenarnya. Cita-cita kalian jangka. Lama-lama kalian hidup apa adanya. Dengan cita-cita apa adanya. Orang yang hidup apa adanya. Hidupnya akan apa adanya terus-terus. Dan itulah prioritas pada pengembangan percaya hidup dibentuk. Jadi itu tidak ada. Yang ketiga, belajar harus berbagi pada fakta. Kenyataannya itu apa? Juga DPR, undang-undang, mengangkat presiden. Itu menurut apa? Menurut buku. Apa yang sebenarnya? Yang sebenarnya ketiga hidup DPR itu. Saya punya sekolah yang sekarang saya lihat di medianya. Setiap pelajaran PPKN itu harus lihat buku dan lihat kenyataan. Tugas DPR menurut buku anak-anak. Bisa depan kita tenang kebetulan. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Mereka kebetulan lihat pulang. Jadi anak-anak lihat apa lagi? Lihat apa? Duduk, nongkrong-nongkrong, rokok-rokok. Nah, itu lakukan yang mereka. Fakta itu benar kecewa. Setiap fakta itu pedih. Setiap fakta itu menyakitkan. Tapi karena fakta itulah. Sekolah, kuliah, itu provokasinya. Kuliah apa cuma bikin ngantuk, itu baju namanya. Kuliah itu provokasi. Kalau kuliah tidak provokasi, tidak akan hidupkan, menyadar. Kitab paling provokasi itu apa? Kita mesti Al-Quran, itu provokasi. Semua itu kita mesti provokasi. Itu provokasi dulu. Kalau sudah nyebut Fir'aun, Allah itu kalau nyebut musuh, langsung. Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, langsung. Itu langsung. Quran itu tidak menerapkan asas praduga bersama. Mana pernah disebut oknum? Tidak ada. Langsung. Bahkan jajah itu usulan yang paling provokasi. Kalah udah. Tidak. Fakta itu penting. Karena fakta itu membuat kita lihat kenyataan. Yang kedua, belajar pada solidaritas. Fakta itu berarti kita tidak mudah ditipu. Anda kan tukang ditipu. Pejabat baik, soleh, sering ke masjid, segala macam. Oh, mana bukan itu. Ya normal lah. Kayak itu saja dan minta ampun. Maksudnya bukan ke masjid itu. Berjuang kayaknya apa? Coba lihat. Banyak koruptor yang tiba-tiba hidupnya, oh saya ini pada senang komunis, segala macam. Ini soal apa? Pada senang komunis. Itu wajib bagi dia. Tapi bagaimana membela kepada rakyat. Bagaimana dia hidup dia. Dan kesalahan dia. Orientasinya pada fakta dan belajar berbasis pada solidaritas. Sama tidak ini, karena saya menyampaikan Pancasila. Mahmud Ahmad Indonesia, dalam itu orang mukanya tampan, meyakinkan, badannya dalam lidah sekali. Mana pula Mahmud Ahmad Indonesia, tahu sekali foto pidato, tahu tak gini. Masa gini, ayo tak yuk. Benar ya? Karena dia kan kalau nggak gini lah, tidak. 29 Desember 2010, Obama menandatangani sanksi ekonomi di tempat berdiskusi. Mulai 1 Januari 2011 kan sanksi ekonomi bagikan 28 Desember dia kan sambung. Mulai terjadi anak mau tangan. Parlemen Iran bocor. Parlemen Iran 29 Desember rapat dengan mati. Tuan Presiden, apa yang harus kita lakukan? Amerika akan memberikan sanksi ekonomi mulai 1 Januari. Ahmad Najib, Presiden yang punya situasi, yang katakan, mulai hari ini gak usah tunggu 1 Januari. Mulai hari ini Iran putuskan secara sepihak gak bikin perdagangan minyak. Jangan tunggu sanksi ekonomi. Mulai hari ini, coba baik. DPR yang gak sabtu dibanding itu. Kita sepakat mulai hari itu putus hubungan ekonomi. Akibatnya apa? Prancis, Eropa, Turki, Yunani, hancur semua. Karena mereka apa? Mereka berdagang minyak dengan Iran. Dan berantakan gara-gara Iran mendahului putusannya. Mereka protes pada Obama. Obama, bagaimana ini? Kita kacau semuanya. Kita tidak dapat pasokan minyak dari Iran. Dan itu kita susah dari penjual lain.
Kita sulit sekali mencari penjualan di luar kita. Nggak ada waktu kita. Sampai komisi sudah. Obama masih sedar. Kita harus ngancam Iran apapun caranya. Lalu Obama menurunkan 12 kapal tanker Amerika ke Selat Hormuz. Ini satu kabar. 12 kapal tanker. Nah, nongkrong aja. Kapal tanker itu langsung besar yang sama. Pemuda-pemuda yang dari desa pun datang ke arah Indonesia. Tuan Presiden, apa yang harus kami lakukan? Kapal tanker Iran, kapal tanker Amerika ada di sana. Kata Presiden Amerika, turunkan kapal bus kecil-kecil kita, latihan perang di sekitar kapal perang. Keputusannya bukan takut, tambah juga. Tambah lagi, langsung kapal bus latihan di sekitar kapal tanker. Lalu kita mau ngambil semua. Bukan sedikit kalau nggak tahu gimana. Kenapa? Karena orang tadi belajar benar. Setelah kita belajar emosi, belajar baca Tuhan. Ini ibu, ini bapak. Ini ibu. Kemudian yang soal makan. Kalau ada begitu akhirnya emosi apa? Keluarga apaan? Yang terakhir, kebijakan pendidikan itu bukan hanya pada permasalahan, tapi juga implikasi pengetahuan yang punya orientasi sosial. Kuliah, mata kuliah itu mestinya membuat kalian itu berkarya, bukan menghafal. Itu sebabnya banyak orang hebat tidak suka dengan kuliah. 3 nabi teknologi yang cerita kalau saya ngisi ospek di kota saya. Ini 3 orang itu cerita di kota saya. Sekarang anak kalau mau kota saya itu bangga sekali. Kalau kita dibuka, gue yang minta ampun. Kadang-kadang kalau mau ospek itu sampai tegak kira macam-macam, tapi gue yang minta ampun. 3 nabi teknologi itu, 1 Bill Gates, 2 Steve Jobs, 3 Mark Zuckerberg, Facebook. Bill Gates itu orang yang selesai kuliah. Di Harvard ada kebiasaan kalau orang nggak selesai kuliah, dia berhak kasih pidato. Nggak mungkin orang nggak selesai kuliah berhasil kasih pidato kok. Nah, belajar relasi ya, kalau bisa intinya bagus, kok aja nggak selesai kuliah. Pidato itu dibuat dalam satu buku dengan sosial network dan dibuat file. Pidato itu bagus sekali. Bill Gates berdiri dan bicara di depan mahasiswa Harvard yang duduk di bangku. Saya katakan dulu. Aku berdiri di sini karena tidak duduk seperti kalian. Aku berdiri di sini karena tidak seperti kalian. Aku berdiri di sini karena memutuskan untuk berdiri dan keluar dari ruangan ini. Disinilah aku sekarang berdiri. Maksud besok yang tahu seperti itu, dengar pidato itu, langsung stamina wakaf langsung berdiri dan keluar. Besok itu imannya total. Waktu pengajian langsung ya makan. Apa yang kita katakan? Bagi manusia juga, kuliah itu adalah amal. Marilah kita berpendidikan, lebih punya keberanian, lebih memprovokasi kalian, dan lebih membutuhkan kalian untuk mengubah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah harapan kita akan mendapatkan pendidikan yang baik? Itu sama halnya dengan apakah Anda punya harapan dengan apa yang kalian jalani selama ini? Dari muka Anda dari harapan sama sekali. Keluar Anda melalui skeptis, frustasi dan besar sekali. Harapan itu bisa hadir kalau apa? Pertama, kalau ada lingkungan yang menanam harapan itu tumbuh. Sekarang, apa kalian mendapatkan sebuah lingkungan di mana kalian punya optimisme? Di ruang kuliah, di bangku kuliah, di pergaulan kuliah, kita sudah mendapatkan itu. Hubungan kalian dengan dosen makin individual. Bahkan makin hari makin ada kenal dengan dosen kalian. Coba ingat waktu anak-anak. Semua guru namanya sama. Guru TK kan kalau nggak bully. Itu aja 4 kata-kata yang kita hafal mereka. Setiap ketemu kita ingat namanya. Setiap kita datang kita disambut dengan luar biasa. Hubungan itu indah dan hubungan itu dekat. Seorang pendidik mestinya punya jiwa seperti itu. Anda luar biasa waktu itu. Karena Anda benar-benar dididik dengan apa?
dengan sebuah lingkungan yang menanamkan apa? Suri tauladan. Dosen mengatakan, nah, anak-adik, bikin tugas kuliah ya. Dosennya, tulis buka dia nggak pernah sama sekali. Anda tuh terima makalah, kan masalah sekali. Kalau baca tentang murid, kita suruh murid kira-kira. Dan itu pasti rasa kecewa ada, karena tauladan tidak ada. Pendidikan itu fungsinya di tauladan. Tauladan itu apa? Tauladan itu adalah apa yang kamu katakan, itu yang kamu lakukan. Itulah tauladan. Dan itu hampir tidak ada. Teman saya, dosen pulang dari luar negeri. Dia bilang begini, anak-anak mahasiswa, mulai hari ini saya ingin menerapkan pendidikan dengan cara demokratis. Saya tidak akan akses. Yang mau kuliah dengan saya silahkan. Yang tidak, ya nggak usah kuliah. Besoknya nggak ada yang kuliah sama kamu. Demokratis pada mau kuliah, nggak ada yang kuliah. Karena kuliah itu menarik. Kuliah itu bukan oleh Anda berangkat, karena Anda punya kerinduan datang ke kampus itu. Pasti pendidikan. Caranya dia meyakinkan pendidikan, caranya dia meyakinkan pendidikan, wajahnya pun buat aku itu. Nggak ada, tidak. Dulu ada dua orang yang hebat di kuliah. Satu nama Max, satu nama Hegel yang melakukan teori dialektika. Yang kedua namanya Ali Saryani. Sekali Ali Saryani di kuliah yang datang bukan buku dan mahasiswa, salah boy. Semua masuk buat salah dicok dicocok. Semua masuk berminat untuk mendengarkan kuliah ini. Rektor bertanya, Saryani, kenapa kamu bisa meningkat mahasiswa supaya jadi? Apa kata Saryani? Aku kasih kuliah ke mahasiswa itu dengan dua prinsip. Aku yakinkan pada mereka tentang mimpi-mimpi masa depan yang indah. Dan aku katakan kepada mereka bahwa mimpi itu pasti bisa diraih. Coba prinsipnya. Doakan mimpi pada kalian. Dan kalian bisa meraih. Itu namanya kuliah. Coba tanya oleh kalian, Pak, kenapa ngajar kuliah? Jawabnya pasti tidak. Pekerjaannya memang begitu, nah. Yang kedua, aku supaya begitu. Yang ketiga, panjang segala. Mengapa bukan? Harapan itu muncul karena ada tauladan, dan harapan itu muncul bukan hanya lingkungan dan tauladan. Harapan itu muncul karena ada bukan hanya contoh dan lingkungan, tapi harapan itu muncul juga karena budaya pengetahuan yang membentuknya. Buku apa yang kalian baca hari ini? SD, SMP, SMA, isinya LKS aja, lembaga kerja kita siswa. Isinya cuma pelajaran yang itu jawabannya. Anda itu bimbingan belajar, yang itu bukan bimbingan belajar, itu bimbingan menjawab. Karena ada pernah itu jawab pada ini. Harusnya ada. Anda tidak punya kehidupan karena budaya pengetahuan terbentuk. Buku apa yang kalian baca? Buku yang menyalahkan? Enggak. Buku PPKN yang sampulnya sama juga itu aja. PPKN matematika sampulnya sama, isinya juga sama. Angkon berangkat sekolah jam 7, jarak sekolah dan rumah Angkon 4 km. Jam berapa kak Angkon sampai sekolah? Terserah Angkon nomor 4. Tanya dia sendiri lah. Bagaimana pertanyaan seperti itu membangkitkan kalian? Bagaimana pertanyaan itu membuat kalian emosi? Nah, buku apa yang kalian baca akan menentukan harapan apa yang kalian terbitkan. Disitulah kembali ke pertanyaan pertama. Tentu kita butuh rekonstruksi pendidikan. Undang-undang juga, tapi kita tidak mungkin mengubah undang-undang terus. Sokrates katakan, ciri negara korup adalah negara yang banyak peraturannya. Itulah negara korup. Sokrates yang bilang itu, ulang apa sih? Ini negara korup adalah negara yang banyak undang-undang. Maka kalau jawabannya korup, ada fakultas hukum. Tempat saya kuliah sama sekali. Itu cuma nipu aja semua itu. Masa satu katakan, anak-anak semua orang tentu saja semua jadi berkumpul, kata dosennya. Kita keluar dari ruang kuliah, ketangkap polisi, sudah kelihatan bedanya kita semuanya. Ada 25.000, 30.000, 50.000. Terserah dengan data cukupnya lah ya. Itu semua jadi berkumpul. Sejak awal kita katakan kita perlu ubah undang-undang itu. Undang-undang itu pentingnya pertama mengalokasikan bukan anggaran, tapi juga proporsi untuk kaum miskin dan menjauhkan masyarakat tadi, dan untuk meletakkan sekolah negeri untuk orang miskin, sekolah swasta untuk orang kaya, yang begitu. Lihat sekarang soal ini, isinya orang kaya semuanya, sudah negeri buat gratis semuanya. SMA 3, SMA 1, SMA 5,
Ya wajar lah sekolah favorit, isinya orang pintar semuanya. Gurunya datang. Assalamualaikum anak, waalaikumsalam, guru. Bapak guru, guru ya, guru. Saya belajar di sini, pasti pintar. Oh, mereka pintar semua kok. Masnya aja pintar. Gurunya tidur aja, bangun tidur. Gimana? Belajar sudah. Tidur lagi gurunya. Pasti lulus dengan nomor terbaik. Kamu mereka aja dari sana aja kayak pintar-pintar. Mestinya sekolah negeri itu mereka nggak mampu. Orang kaya, sekolah swasta, orang kaya nggak bisa dipikir banyak sekali. Mau sekolah kemana? Yang itu perlu kita pikirkan orang miskin karena jumlahnya banyak dan cara satu-satunya untuk mobilitas naik satu dia cara paling normal adalah pendidikan. Cara paling normal apa? Itu pendidikan itu dong. Dan itu menurut sekolah negeri yang disubsidi banyak, mestinya untuk orang miskin. Dan sekolah negeri favorit, mestinya otaknya di tempat-tempat di mana orang miskin ada. Sekolah favorit dengan dipusatkan di kota. Kalau kali biaya sekolah itu bukan biaya SPP, biaya perjalanan tinggi sekali. Orang berangkat ke sekolah, pakai angkutan, segala macam, makan, itu biaya sendiri juga. Dan itu kebijakan pilihan adalah sekolah-sekolah terbaik, kasihkan ke tempat-tempat orang miskin. Kawasan-kawasan orang miskin. Itu menuntut tanggung jawab negara. Agar betul mengatakan benar, pendidikan itu butuh biaya, pastilah. Pertanyaan adalah siapa yang menanggung biayanya sekarang ini? Mestinya yang biayanya itu lebih dulu. Memang dari itu bangkrut, enggak lah. Kecuali negeri nanti tahun tiba-tiba saya langsung gini, nomor Budiono, rakyat sekalian, saya mau mundur karena saya nggak mampu. Nah kalau dia mundur, kita urusin sendiri. Karena dia masih punya pendidikan, masih punya apapun. Dia punya juga segala macam. Kalau kasih anggaran pendidikan besar sekali. Anda biarkan 20% itu apa yang sangat tinggi sekali. Berapa triliun tidak harus sekolah. Dan itu menurut saya adalah bagian yang penting dalam pendidikan. Nah, yang ketiga, ini pelajaran agama. Ini saya kebetulan pelajaran agama ini. Saya ini dulu guru TK. Mengawali karir dari guru sama anak-anak. Kerjaan saya itu, karena saya sudah pesantren. Dulu saya itu pesantren Salafi. Pesantren yang saya pakai pengasih nggak boleh. Isinya pakai sarung dulu. Kalau saya ketemu orang putri, pesantren, langsung cukup spontan. Hukuman paling ringan, kurang kamar mandi, yang lebih banyak selebar itu. Langsung dari kampung kamar mandi. Saya keluar dari pondok yang di saya ini. Saya pindah ke Jogja. Belum pernah saya menyentuh kota ini. Berangkat dan pakai sepeda. Namanya sudah pesantren. Nah saya itu dia cuma kongkok, takbir dan bukan. Dia ngerti belum kerja saya. Kalau dia keterusan cuma astagfirullah dan masya Allah. Di Jogja pertama kali yang saya saksikan pergaulan yang tinggi. Pasaran yang menakjubkan. Ini cuma astagfirullah. Ini masuk mana semua. Tapi saya lihat sekali, masuk aku banyak sekali dari apa yang punya salah? Saya dikasih oleh Ustaz juga. Kalau kamu itu kosan di dua tempat, kosan dekat masjid, dan kalau kau tidak bisa kos dekat masjid, kosan di tempat orang baik, di masjid segala macam, pasti kau orang baik. Saya pas depan masjid, pas di mana orang masjid itu menghajar pelakor saya. Yang ada yang tak butuh ada suaranya itu. Kalau mau kita bangun ya. Nah, saya nggak punya kemampuan kecuali bercerita. Nah, saya ngajar anak TK. Saya ngajar TK itu tahun kalian belum lahir. Saya ngajar itu tahun 1994. Maksud itu sekali. 1992 itu pelok Max Uber dan pura-pura menjadi lagi pabrik. RTC baru keluar. Jam 4 sore RTC itu keluar, saya ngajar lagi. Kalau saya nerangkan anak-anak Musa punya tongkat yang jatuh lalu laut terbuka. Cuma tongkat, pura-pura indah. Bukan yang tongkat, wah, bisa lompat. Bermain, kita lompat, kita buka. Ini anak kita semuanya. Dia nggak bisa takut lagi, mereka nggak bisa. Anak kota semuanya. Saya harus membuat kita tuh menakjubkan. Ada orang Musa, wah, berberos. Wah, itu mengerikan sekali. Dibuat secara tinggi, sehingga anak punya pengalaman emosional. Seperti dia Musa. Coba bayangkan Ibrahim, mimpi menjadi Ismail. Ismail masih muda. Dan Ibrahim, hampir paling berhasil sekali.
Berat-berat bisa ngamrut, dihukum bakar lagi. Masih kecil dihukum bakar. Ngamrut benar-benar raja yang nggak kena ada semua jatuh kali. Anak kecil dihukum bakar. Karena aku dan ngotokan. Yang saya ingin tahu. Lewat cerita itu anak-anak kenal dengan pahlawan. Lewat cerita itu anak-anak tertular keberanian. Saya ingin anak-anak TK itu mendapatkan keberanian seperti itu. Siapa mau jadi Israel? Pertama kali saya kenalkan kalian bukan dari Nabi, tapi juga musuh-musuh Allah. Bila siap apa sifat-sifat semua? Sebentar. Bohong, akara, takabur. Siapakah Abu Lahab? Apa sifat-sifat? Lalu pertanyaan pada Anda, siapa tetangga kalian yang mirip sifatnya dengan Abu Lahab? Saya langsung terang Pak palu-palu. Pelajaran di politik. Jangan sampai Masya Allah, memang jahat kali. Abu Lahab, Abu Jahal, itu bukan cuma dulu, ada loh sekarang ini. Kita perlu menghadirkan musuh Allah saat ini. Karena ada, wataknya itu ada, tampak sekali watak itu. Karena provokasi dan seperti itu. Agama itu provokasi loh. Agama sabar ya, orang muslim sabar ya. Itu kalau miskin mati pertanyaannya nggak ada. Harta dari mana? Nggak punya kok. Dipakai dua waktu punya. Kalau semua pertanyaan itu. Dari orang muslim mau cari soal seperti itu. Bagi saya, kisah itu penting. Kisah itu untuk membuat kalian hidup itu punya makna. Hidup untuk pengharapan. Melalui apa? Perantaraan kisah. Nah makanya saya setuju. Kisah itu perlu sekali. Bukan selalu kita membaca dalam Al-Quran. Karena saya kecewa dengan guru agama anak saya. Anak saya sekolah agama yang pertama. Masya Allah, saya neraka sampai bisa-bisa. Setiap dia pulang sekolah, dia bilang, ya tahu nggak? Neraka apa? Hukumannya ya, apa hukumannya? Hukumannya yang paling ringan ya. Paling ringan apa? Sandal dari api. Masya Allah, darah sekali. Dan lalu neraka dengan sekali. Ya udah saudara. Anak saya sampai saya juga pengen bermati menuju surga. Dunia kita tentang apa? Hari akhirat itu masih aku tidak tahu kita ini gitu. Mestinya mereka dibangun harapannya itu hidup di dunia lebih baik. Mestinya itu jangan tentang ajar yang biasa. Anak itu biasa tentang kematian banyak sekali. 3 tahun baru hidup 3 tahun langsung mati. Mengatakan banyak hal itu. Dan itu membuat kita itu menjadi agama itu hidup. Agama itu menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang membuat kita itu mengamalkannya. Saya ingat kata Muhammad Iqbal, kenapa kalau aku membaca Quran, perasaan itu sama? Hafal aja. Perasaan itu baca Quran itu kadang-kadang lebih enak baca Quran. Perasaan itu biasa aja baca Quran. Enggak menggerakkan aku, enggak membuat aku marah. Kenapa ya? Wong ayatnya provokatif, kok dia mas? Saya tuh kadang-kadang takut sekali baca Quran. Karena sekali baca Al-Qaeda lagi, masa sekali kita mau nyerang orang kaya aja. Apalagi baca Al-Mutakasur, Masya Allah bayar. Al-Mutakasur, jangan berlomba-lomba Allah, jangan Allah kayaknya sangat marah sekali dengan orang yang kekayaan. Makanya Abu Dhal itu masih kali-kali. Abu Dhal itu sekali baca ayat langsung praktekkan. Abu Dhal Al-Mutakasur datang ke tempat orang kaya. Orang kaya, kamu kekayaan dari mana? Kalau itu kamu sendiri, namanya ibadah. Kalau itu bukan kamu, namanya mencuri. Gak ada jawaban sama sekali. Dari mana kekayaan? Kalau itu kekayaan sendiri, namanya ibadah. Karena terlalu berlebihan. Kalau itu kekayaan sendiri, kamu yang mencuri. Umat perhatikan sekali, sama kakaknya Abu Dhal itu. Supahin kakaknya. Rasulullah prediksikan, besok Abu Dhal bangkit dari kubur sendirian. Enak sekali sendiri. Kita butuh bangkit dari kubur, ketemu SBY lagi. Bangkit dari kubur ketemu SBY, ketemu ini. Kadang itu menjerumuskan siapa yang kurang mengenal lagi. Abu Dhal ketika bangkit sendirian dan dicubur sendirian. Karena satu saja, semua nabi itu radikal. Musa, cerita yang melakukan. Kisah itu perlu dihadirkan. Untuk apa? Untuk kekuatan mental lainnya. Karena itu, saya setuju. Fakta sosial itu penting dalam proses pembelajaran. Sekolah itu harus belajar kecewa. Makanya kalau intinya jangan berputus asa. Kalau bagus jangan sombong. Satu nilainya D. Dapat angka ya pisang saja. Kalau bisa goblok, ya Allah, alhamdulillah berkali-kali saya. Biasanya butuh sekali.
Jadi sekolah itu memiliki pengalaman, ikut gerakan, organisasi, kadang-kala ilmu, kadang-kala menentang. Itu bagian dari anak muda. Anak muda waktu nyabar, baik hati, bijak, kurang kuat kali. Masa-masanya itu berpetualang. Mereka, waktu masuk sumur. Wah, cuma nabi itu orangnya melakukan saja. Tidak ada nabi baik hati, lancar, khusus, hidupnya tidak. Semua lompatan besar-besar itu jatuh bangun. Itulah sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Jatuh bangun, kadang-kadang malas itu bagian dari hidup itu. Makanya, menurut saya, apa langkah pendidikan? Saya selalu mengatakan, saya kembali ke syariat Islam dan tahun 2012. Dia mendirikan sekolah rakyat, sekolah Islam pertama kali. Dia katakan, sekolah itu pertama kali kata Syekh Al-Sari memperkenalkan akal sehat, rasionalitas itu. Pertama kali, anak ideologi. Itu mirip dengan perjalanan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu mengalami pertanyaan yang luar biasa. Dia ingin memberikan jawaban. Apa itu iman? Ghazali berkata, aku ingin mengetahui iman itu seperti aku mengetahui kepastian. Sama halnya dengan aku mengetahui 4 tambah 4 sama dengan 8. Tidak ada jawaban lain kecuali 8. Aku ingin iman itu sepasti itu. Maka Al-Ghazali melakukan perjalanan kemari. Itu mirip-mirip dulu. Pertama kali Ghazali berkata, yang kita sentuh, yang kita pegang itu suatu kebenaran. Oleh ilmuwan sekarang itu yang dimakan dengan rasionalitas instrumental. Kalau sekarang sekarang, Al-Ghazali mengatakan rasionalitas. Apa yang kamu pegang ini botol benar, botol plastik ya. Apa yang kamu pegang itulah benar, itulah rasionalitas. Anak-anak mesti diajarkan itu. Rasionalitas itu bekerja. Agar dia mengalami apa? Mengalami pertemuan dengan logika dan akal sehat. Kalau setuju, orang Islam tertentu, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, mengetahui ilmu rasional, logikanya dibangun dengan cara luar biasa. Mereka mampu, ilmu radinamata segala macam. Ada buku bagus, judulnya Sumbangan Peradaban Islam. Buku itu saking tebelnya. Buku itu tebelnya itu 2.500 halaman. Anda pukulkan di kepala kalian, takut pingsan. Itu buku kalau ngantuk, pukulkan di kepala kalian. Itu buku itu menjelaskan tentang sumbangan peradaban Islam yang sangat memuaskan. Setiap diulangi tokoh-tokoh tersebut. Belajar rasionalitas itu wajib. Siapakah yang memperkenalkan Sokrates, Plato, Aristoteles? Itu Al-Ghazali yang menggunakan. Kalau tidak ada ilmuwan Islam, Sokrates sudah mati dari dulu. Sokrates bangkit diperkenalkan oleh ilmuwan Islam. Maka orang Islam kalau tidak mau belajar filsafat, tidak belajar sejarah sama sekali. Rasionalitas itu penting sekali. Tapi Al-Ghazali mengatakan yang rasional belum tentu benar. Memasukkan tongkat di dalam air, mestinya lurus tapi kok bengkok. Mestinya bulan itu kecil tapi ternyata lebih besar. Mestinya galaksi itu dekat tapi galaksi itu ribuan tahun cahaya. Yang rasional ternyata salah. Maka Al-Ghazali mengatakan dua metode itu adalah percaya pada apa yang dikatakan oleh para ahli. Itu yang disebut dengan pendekatan teoretik. Diskusi dan teoretik. Itu pendekatan. Mestinya sekolah itu melakukan. Pelajari, ahli-ahli pelajari, bukan ahli kan. Kalau jaga pelajari, semua yang kita pelajari. Islam itu terbuka pada itu semua. Tapi para ahli sering bersengketa. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang benar, mana yang benar. Mukus-mukus semua ini bersengketa. Maka Al-Ghazali sampai di tingkatan akhir, itulah yang dinamakan dengan hakikat iman yang sejati. Kembali pada roh dan hati itu. Tapi untuk sampai ke sini tidak ujung-ujung harus berada tahapan-tahapan itu. Itulah sekolah. Mestinya pertama apa? Mengenalkan akal budi. Yang kedua apa? Mengenalkan bahasa dan logika, sastra dan sebagainya. Yang terakhir, mengenalkan apa itu organisasi. Syariat Islam berdiri dengan cara seperti itu. Siapa yang bisa mengajarkan itu? Melakukan kalian bisa melakukannya. Jadi cara sekolah di DPA itu agar makin provokatif anak-anak itu. Agar mereka tahu bahwa diri busuk dan sangat busuk. Sehingga mereka berani mengubah. Kalau cuma Indonesia kayak ayo ya, tongkat surga, tangan tongkat tim susu segala macam. Itulah kursus dengan masyarakat. Semua dan dikasih tahu. Penjualan, perampokan, dan dikasih tahu. Fakta itu benar-benar kecewa. Nah maka saya ingin mengatakan
Apa itu pendidikan? Pendidikan tentu pendidikan karakter. Kenapa pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu pendidikan yang mengajarkan. Pendidikan diri itu mengajarkan apa yang penting bagi anak. Belajar berhitung itu bagus, tapi jauh lebih bagus belajar apa yang pantas diperhitungkan dalam hidup ini. Itu yang paling penting. Apa yang patut diperhitungkan dalam hidup ini? Itu pendidikan yang sesungguhnya. Maka tugas kalian adalah luangkan waktu untuk membuat pendidikan alternatif. Kita semua adalah bagian dari pendidikan yang formal, pendidikan yang penuh penyeragan. Nah, makanya saya tidak akan banyak jurusan pendidikan mata kuliah wirausaha jelas. Saya setuju dengan mata kuliah wirausaha, tapi itu tidak kemudian menjadi mata kuliah pokok. Setiap anak wirausaha itu kan khawatirnya kalian itu tidak bisa bekerja, kalian menganggur, maka semua orang belajar dari pengusaha. Tidak setiap orang punya bakat itu. Ada yang bakat bisa wirausaha, bisa bakat berorganisasi, berbeda. Tugas pendidikan adalah menampung kemajuan itu. Nah, kalau pertanyaannya saya sudah kuliah di UGM, bagaimana Ustaz? Iya, dia mau UGM itu Ustaz. Itu ngampun ya masalah, harus terus. Orang yang kuliah juga harus kecewa dengan merasa utang budi baca kuliah yang naik gitu. Karena kuliah itu sisi banyak itu kampus rakyatan. Saya selalu mencoba dengan mereka tugas saya di sini adalah marah dan marah. Ini kampus makan marah, sekarang marah semuanya. Tidak setiap orang bisa seperti di sini sekarang ini. Tugas kalian adalah mencoba untuk membangkitkan potensi kampus. Kampus itu tempatnya strategis untuk aksi, demonstrasi, untuk melakukan kegiatan apa. Itu saya rasa semua pejabat sekarang bersama semua tidak baik. Dan tugas kalian adalah menunaikan mandat di dalam demokrasi. Ya, akar permasalahannya apa? Pendidikan banyak. Tentu yang paling akar permasalahan yang paling penting apa? Ideologi pendidikan. Pendidikan itu negara itu berkepentingan itu apa? Pendidikan itu menjadi pencipta stabilitas. Itu yang paling penting. Kalian mahasiswa sekarang dituntut untuk diam, patuh, dan tidak bergerak sama sekali. Jauh kuliah makin padat, organisasi makin tidak didorong, gerakan mahasiswa juga digagalkan. Kondisi-kondisi ini menjadi terburuk dalam pendidikan kita. Karena apa? Kampus itu diharapkan menjadi stabilisator. Negara meletakkan sektor pendidikan pada fungsi stabilisator. Yang kedua apa? Akar masalah pendidikan yang seperti saya sebut tadi, pendidikan menjadi industri yang membuat proses pendidikan menjadi massal. Coba sekarang, ruang kuliah penuh semua. Semester 1, sekarang konsep ratusan. Masa hukum manajemen saya konsep berapa? 450 antara ruangan kuliah dengan juga mahasiswa. Jangan imbang, maka kuliah kayak dalam dan juga bisa dilihat masuk dua ya. Betul bisa menang mahasiswa sama lain. Kalau kuliah makal seperti itu, saya dikatakan bisa kenal desainnya, mau kenal teman cepat dia bisa tidak? Karena saking masalah kuliah seperti itu. Kuliah masalah seperti itu tidak akan mungkin membentuk kepribadian yang kuat. Yang terakhir, akar masalah pendidikan adalah orientasi pasar yang sangat kuat. Maka, ternyata waktu saya tidak cukup banyak, kita butuh tindakan-tindakan konkret. Ternyata waktunya sekarang untuk kalian bergerak merintis pendidikan alternatif. 3 kuncinya. Merangsang anak untuk punya kesadaran kritis, mendorong anak untuk melakukan perlawanan, dan menghidupkan sistem alternatif dengan cara meyakinkan kepada mereka bahwa sistem itu pantas untuk kita. Saya akan akhiri apa yang saya sampaikan dengan bahasa Afghanistan yang sering saya. Kau boleh bakar kebun bunga, kau boleh racuni anak muda dengan sekolah yang buruk, kurikulum yang jelek, tontonan yang tak mutu. Kau boleh bakar kebun bunga, tapi kau tidak bisa menghambat datangnya musuh-musuh. Musuh-musuh itu siapa? Musuh-musuh itu kalian. Cobalah muka kalian. Ini sudah muka para tokoh pengamat. Hatta, Soekarno, Syarif, lihat nama-nama banget, cuma ada buku banget. Musuh-musuh dan nama-nama. Tapi dari situlah negeri ini. Orang-orang sederhana yang negara ini. Ini waktu 11 Agustus, malam di mana dulu Soekarno, Hatta, Syarif merapatkan diri untuk membuat sebuah konstitusi. Foto-foto kepala itu masih kita lihat. Sederhana sekali muka mereka. Wah, mereka bentuk fisik mereka bandingkan sekarang. Muka mereka pasang dengan muka kabinet sekarang. Ampun bedanya. Sudah bobotnya tubuh sudah beda, mukanya beda, dan masalah apa yang sekarang beda. Hampir kita menyajikan jauh dari tugas kalian praktikkan itu.
Untuk itu pakaikan dan hidupkan dan beri harapan. Selamat hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.